Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afri Ulfasaragi dari kelas Biologi 1 semester 3 Prodi Biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu dosen Nabila Yasmin MPhil. Mengenal ilmuwan muslim biologi Al-Jahiz. Siapa sih sebenarnya Al-Jahiz itu? Al-Jahiz adalah tokoh ilmuwan muslim biologi yang lahir di Basra, Irak pada tahun 781 Masehi. Nama asli Al-Jahiz adalah Abu Uthman Amir ibnu Bahir Al-Kinani Al-Fuqaimi Al-Basri. Al-Jahiz lahir dari keluarga yang kurang mampu. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Untuk membantu keluarganya, Al-Jahiz berjualan ikan di sekitar saluran irigasi kota Basrah. Kesulitan keuangan tidak menghambat Al-Jahiz untuk mencari ilmu. Beliau terbiasa berkumpul dengan para pemuda di masjid utama kota Basrah untuk membahas dan mengkaji berbagai bidang ilmu pengetahuan. Keterbatasan tersebut tidak membuat dia putus semangat untuk terus belajar. Sebagai seseorang yang haus akan ilmu pengetahuan, Al-Jahiz berkelana ke berbagai daerah seperti Damaskus, Beirut, dan Baghdad. Kemudian, beliau memutuskan untuk menetap dan belajar di sana. Al-Jahiz hidup dari menulis. Sejarah memperkirakan Al-Jahiz telah menulis lebih dari 200 karya, meski kini tersisa hanya beberapa. Al-Jahiz adalah seorang ilmuwan biologi muslim yang pertama kali mengembangkan sebuah teori evolusi. Al-Jahiz mengungkapkan dampak lingkungan terhadap kemungkinan seekor binatang untuk tetap bertahan hidup. Sejarah peradaban Islam mencatat Al-Jahiz sebagai ahli biologi pertama yang mengungkapkan teori berjuang untuk tetap hidup, atau struggle for existence. Karya Al-Jahiz yang paling berpengaruh adalah Kitab Al-Hayawan atau Kitab Hewan-Hewan. Kitab tersebut ibarat sebuah ensiklopedia memuat sekitar 350 spesies hewan yang terbagi dalam 7 volume serta dilengkapi dengan gambar-gambar dan penjelasan yang detail. Kitab Al-Hayawan merupakan buku pertama yang mengungkapkan berbagai aspek biologi dan zoologi hewan, seperti klasifikasi binatang, rantai makanan, seleksi alam, dan evolusi. Al-Jahiz setidaknya sudah menulis dengan jelas bagaimana hewan yang lebih besar bisa menakuti hewan yang lebih kecil ukurannya. Di dalam bukunya tersebut, Al-Jahiz juga menulis mengenai sistem mimikri, di mana beliau menyadari bahwa parasit dapat menyamakan warna dirinya dengan warna induknya. Di dalam buku tersebut juga terdapat informasi mengenai sistem komunikasi dan psikologis hewan, serta tingkat kecerdasan serangga dan binatang lainnya. Al-Jahiz juga menuliskan pengaruh cuaca dan pola makan terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan dalam berbagai wilayah geografis. Dalam buku tersebutlah Al-Jahiz mendiskusikan proses seleksi alam, hal yang sering diatribusikan dengan Darwin. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Al-Jahiz adalah orang yang menemukan proses seleksi alam dan Darwin hanya melengkapi saja. Adapun bunyi teori struggle for existence yang tertulis dalam kitab Al-Hayawan adalah binatang terlibat dalam sebuah perjuangan untuk mempertahankan hidupnya dengan mencari makanan, menghindar dari mangsa, dan berkembang biak. Faktor-faktor lingkungan memengaruhi organisme untuk mengembangkan karakteristik baru guna menjamin tetap bertahan hidup, kemudian bertransformasi menjadi spesies baru. Kitab Al-Hayawan juga dipandang sejarawan sains sebagai karya besar dan terpenting yang telah disumbangkan Al-Jahiz bagi peradaban manusia modern. Sayangnya, hasil pemikiran Al-Jahiz tersebut telah diklaim peradaban barat. Ironisnya, umat Islam di era modern tidak mengetahui pencapaian ilmuwan muslim di era keemasan. Tak heran jika di sekolah-sekolah Indonesia, baik itu sekolah umum ataupun sekolah agama, tidak mengajarkan penemuan penting itu kepada siswanya. Para siswa hanya diajari ilmu biologi barat yang telah mencuri buah pemikiran ilmuwan muslim. Akibatnya, mereka lebih mengagumi barat ketimbang pencapaian ilmuwan Islam di era kekhalifahan.
Al-Jahiz juga tidak hanya menciptakan kitab Al-Hayawan, melainkan ada beberapa kitab-kitab lainnya. Di antaranya ada kitab Al-Bukhala, di mana kitab tersebut menjelaskan tentang ketamakan. Beliau memaparkan dengan gaya penulisan yang humoris dan menyindir. Kitab ini juga merupakan salah satu contoh gaya menulis prosa. Kitab Al-Bukhala juga mengupas tentang psikologis manusia. Selain itu ada juga kitab Al-Bayan wa Al-Tabyin. Kitab ini menjelaskan tentang retorika. Dalam kitab tersebut beliau memaparkan tentang teknik pidato, syair kepahlawanan, gaya berbicara, teknik berdebat, serta tips-tips berkomunikasi lainnya. Dan yang terakhir ada kitab Mufaqarat Al-Jawari wal Gilman yang ditulis dalam bahasa Arab, yang mana kata jawari merupakan bentuk jamak dari jariyah yang berarti seorang pelayan wanita alias gundi. Sedangkan kata Gilman merupakan bentuk jamak dari goulam atau seorang pelayan laki-laki muda. Kitab tersebut mengisahkan kehidupan dua tipe jariyah. Kitab Mufaqarat Al-Jawari wal Gilman menarik perhatian karena memaparkan cerita erotis masyarakat Arab. Setelah menghabiskan lebih dari 50 tahun di Baghdad, Al-Jahiz pun kembali ke tanah kelahirannya di Basrah. Sang ilmuwan Al-Jahiz meninggal di Basrah pada tahun 869 Masehi. Beliau meninggal karena sebuah kecelakaan di mana tumpukan buku-buku di perpustakaan pribadinya terguling dan menghimpitnya, kemudian menyebabkan kematian beliau. Al-Jahiz meninggal pada usia 93 tahun. Begitulah seorang ilmuwan, pecinta buku dan penyuka eksperimen yang tidak pernah puas dengan capaian ilmu yang ia dapatkan. Al-Jahiz memang sudah tiada, tapi karya, perjuangan, semangat dalam berkarya, dan kehidupannya tidak pernah kita lupakan. Kita sebagai muslim era modern sebaiknya membuka mata bahwa kebebasan berpikir dan berekspresi sekarang terkungkung oleh kemanjaan situasi dan kondisi. Sekarang waktunya kita bertadabur ikhwan. Baiklah, sekian secuil kisah ilmuwan biologi muslim Al-Jahiz. Semoga kisah kutu buku Al-Jahiz Sang Mutiara Hitam bisa menginspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.